Halo sobat dari tempat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang suasana ataupun bencana banjir yang ada di wilayah Trenggalek. Jadi banjir ini terjadi beberapa hari yang lalu, tepatnya di Desa Mendorjo, Kecamatan Pogalan, pada hari Senin 19 Mei tahun 2025. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin lebih tahu lagi tentang peristiwa banjir di kota Trenggalek ini, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Banjir kali ini terjadi pada hari Senin jam 10 malam di wilayah Desa Mendorojo, Kecamatan Pogalan. Banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul sungai yang ada di Desa Mendorojo. Setidaknya ada 3 titik jebolnya tanggul sungai yang menjadi penyebab banjir. Banjir juga disebabkan oleh tingginya curah hujan di daerah hulu, seperti wilayah Kecamatan Gandusari, Kampak, dan sebagian wilayah Munjungan. Hujan terjadi sejak sore hari hingga malam hari menyebabkan naiknya volume air permukaan yang masuk ke dalam sungai. Akibatnya debit aliran sungai yang sebelumnya masih dalam taraf normal secara periodik mengalami kenaikan yang cukup drastis. Tanggul sungai yang tidak kuat menahan derasnya aliran sungai pada akhirnya jebol dan longsor, sehingga aliran sungai yang semestinya mengalir di dalam badan sungai pada akhirnya tumpah dan melimpas di area permukiman dan juga persawahan warga. Banjir kali ini merupakan banjir 5 tahunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Trenggalek. Jika kita melihat sejarah banjir yang ada di kota Trenggalek sebelumnya, di kota Trenggalek juga pernah terjadi banjir pada tahun 2022 yang lalu. Banjir ini menyebabkan beberapa fasilitas umum terhenti, sehingga mengganggu pelayanan umum. Fasilitas perdagangan, jasa, rumah sakit, dan sekolah merupakan fasilitas yang terdampak akibat banjir saat itu. Semuanya, saya sekarang berada di Desa Krandegan yang merupakan desa yang berbatasan dengan wilayah Desa Bendo di sisi sebelah selatan, di mana di lokasi saya berdiri sekarang ini merupakan area yang terdampak banjir karena adanya tanggul sungai yang jebol, yang mana hingga sampai saat sekarang ini menjelang jam setengah 5 sore masih belum surut secara maksimal, masih banyak genangan di area persawahan maupun di area permukiman. Hati-hati lur. Kayak gitu. Lewat satu guys. Ya ini lur, seperti ini kondisinya yang terakhir. Ini kondisi masih belum surut. Masuk di Desa Bendo mestinya. Iya, masuk Desa Bendorejo. Ini jalan kabupaten. Ini saya di depan SMP Negeri Pogalan. Kondisi airnya
menutup semata kaki orang dewasa. Ini kita masuk ke area permukiman. Dan gol di Desa Bendo. Ini satu kampung raya berbagai sawah-sawah. Ini area persawahan yang terkena atau terkena dampak banjir di wilayah Desa Kradenan dan Bendo. Nah, sekarang kita berada di Desa Ngadirejo, masih sekitaran Desa Ngadirejo di Kabupaten Trenggalek, yang mana ini merupakan juga lokasi terjadinya banjir tadi malam di di hari Senin malam. Ini masih bekas-bekas banjirnya masih ada lur, menggenangi sebagian areal persawahan dan sedikit areal permukiman. Jadi ini semuanya nanti larinya semua ke Tulungagung Selatan, ke Niyama, semua ke terowongan Niyama. Nah, ini air-air yang belum masuk ke saluran Niyama yang utama ini ngantri di sini menunggu antrian. Jadi akan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca juga sore hari ini. Kalau misalkan kondisinya terang dan juga tidak ada potensi hujan lebat, tentu airnya segera surut. Tapi kalau ada hujan kembali besar di nanti malam, mungkin juga airnya akan justru malah bertambah lagi. Saya sekarang berada di jalan menuju Desa Krandegan dari Desa Ngadirejo, Sukorame ya tepatnya. Ini terlihat masih tergenang air menutupi sebagian lahan-lahan pertanian, lahan-lahan sawah yang ada di Desa Krandegan. Ini banjir yang ada di Desa Krandegan ini, tentu aliran airnya nanti akan terbuang di wilayah saluran Niyama semuanya. Ini banjir yang terjadi malam hari ini, kondisinya saat ini setelah sekitar 12 jam kondisinya masih seperti ini loh. Bisa dibayangkan ketika tadi malam terjadi banjir, tentu elevasi airnya lebih tinggi dari yang sekarang. Untungnya mungkin banjir ini tidak sampai melintas ataupun menutup jalan kabupaten, jalan akses, jadi tidak ada kemacetan. Jadi jalan masih bisa dipakai untuk lalu lintas. Nah, tentu banjir yang seperti ini yang menutupi sebagian besar lahan pertanian
akan sangat merugikan para petani. Nah, di sana itu ada lahan tomat, sawah yang ditanami tomat. Nah, ini kan lahan tomat. Ini kalau terkena banjir ya sudah dianggap sudah tidak produktif lagi, dan cenderung tanamannya nanti rusak. Ya, ini loh kondisi saat ini jam 3 sore hari di wilayah Desa Krandegan, Trenggalek. Jadi airnya ini ngantri semuanya mau masuk ke terowongan Niyama. Ini posisi jalan menuju ke Desa Bendo dari Desa Krandegan. Jadi alirnya itu sampai melintas di jalan kabupaten masuk ke sawah-sawah. Ini loh kondisinya loh. Jadi, banjirnya sampai saat ini belum surut. Oke, kita lanjut loh. Ini di lokasi Desa Bendorejo. Airnya masih cukup tinggi. Ini kondisi sungai di wilayah Jembatan Munjungan yang ada di dekat traffic light Pogalan. Ini airnya setinggi ini lur. Jadi sedangkan kondisi permukimannya di bawah ini. Jadi ada selisih 1 meter lebih tinggi permukaan air sungai daripada permukaan permukiman. Dan memang informasinya ada badan saluran yang jebol karena saking derasnya air sungai yang mengalir, sehingga air itu tumpah melimpas di Desa Bendorejo. Sekarang seperti ini loh kondisinya. Ini ada yang tertahan, tidak bisa masuk. Untuk sobat ketahui bahwa sistem pengendalian banjir di wilayah Trenggalek dan juga Tulungagung bertumpu pada peran terowongan Niyama sebagai buangan akhir atau outlet banjir jika terjadi kelebihan debit air di dua wilayah masing-masing Kabupaten Trenggalek dan juga Kabupaten Tulungagung. Terowongan Niyama berperan membantu mengurangi volume air banjir dengan cara melewatkan air banjir melalui terowongan yang tembus hingga sampai di pesisir laut selatan Tulungagung. Terowongan Niyama sendiri kalau kita lihat sejarahnya dibangun dalam rangka mencegah banjir yang terjadi di wilayah Karasidenan, Kediri, dan Tulungagung. Dalam catatan sejarah, pernah terjadi banjir cukup besar di masa sebelum kemerdekaan di wilayah Tulungagung dan Kediri. Banjir tersebut disebabkan oleh sedimentasi yang cukup tinggi di Sungai Brantas. Sedimentasi sendiri berasal dari lahar dingin pasir Gunung Kelut yang terbawa aliran sungai di wilayah Kabupaten Blitar. Anak-anak sungai yang berada di sekitaran kawah Gunung Kelut membawa material pasir tersebut hingga masuk ke Sungai Brantas. Sedimentasi yang terus-menerus tanpa adanya penanganan atau normalisasi sungai menyebabkan elevasi dasar sungai mengalami kenaikan, sehingga mengurangi kapasitas sungai. Banjir di kota Tulungagung dan Kediri membutuhkan waktu berhari-hari sampai kondisi air surut. Banjir juga menggenangi wilayah perkotaan yang sebagian besar ditinggali penduduk dan juga terdapat beberapa gedung pusat pemerintahan seperti pendopo dan juga alun-alun.
Sungai yang mengalami penurunan kapasitas menjadi rawan banjir pada saat puncak-puncak musim hujan. Kediri dan Tulungagung yang merupakan wilayah hilir dari Sungai Brantas menjadi daerah yang rawan terkena banjir jika curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di kedua wilayah tersebut. Selain karena faktor sedimentasi yang cukup tinggi di wilayah badan Sungai Brantas, penyebab banjir di kota Tulungagung dan Kediri saat itu juga disebabkan karena keberadaan rawa yang cukup besar di wilayah selatan Kabupaten Tulungagung. Rawa besar ini meliputi Kecamatan Wates, Kecamatan Campur Darat, dan juga sebagian Kecamatan Besuki. Rawa besar ini sering disebut sebagai rawa gesikan atau rawa campur, dan juga rawa bening ataupun rawa bedalem. Keberadaan rawa di selatan Tulungagung ini semakin memperbesar potensi banjir dan juga semakin memperpanjang waktu surut air banjir. Dari dua faktor tersebut, maka dibuatlah sebuah master plan perencanaan banjir oleh pemerintahan Jepang saat itu untuk menangani banjir. Maka dibuatlah sebuah terowongan yang difungsikan untuk membuang air dari rawa menuju ke laut selatan. Selain itu, di wilayah Kabupaten Blitar dibuatkan bendungan yang mampu menahan laju sedimentasi pasir akibat letusan Gunung Kelut. Saat ini saya berada di atas jembatan Ngadirejo, yang mana ini merupakan saluran yang menjadi satu sistem dengan jaringan pengendali banjir di wilayah Tulungagung Selatan atau di terowongan Yama. Nah, kalau kita lihat ini saat ini debitnya masih cukup besar. Ini adalah air yang merupakan akumulasi dari banjir di wilayah Bendo dan sekitarnya. Ini debitnya masih cukup besar. Aliran airnya, dan kalau dilihat sementara ini cuacanya juga masih mendung, mungkin berpotensi juga terjadi hujan meskipun dalam intensitas yang ringan. Nah, kita lihat di sini nih, aliran airnya cukup deras dan cukup besar, loh. Ini merupakan sungai yang biasanya kalau hujan di kota Trenggalek ataupun banjir di Trenggalek ini biasanya dialirkan lewat sini, lewat saluran dari Bendo menuju ke Niyama. Nah, saat ini saya sekarang berada di atas jembatan Niyama, yang mana saya akan menunjukkan kalau yang sebelah sisi saluran sebelah kiri ini yang saya tunjuk ini adalah sungai yang berasal dari kota Trenggalek. Jadi kalau kita lihat di sini ada peningkatan volume air yang cukup banyak. Ini tidak seperti biasanya karena ini posisi kota Trenggalek saat ini sedang banjir. Jadi banyak sekali suplai air yang masuk ke dalam sungai. Nah, sedangkan yang sisi sebelah kanan ini kalau kita lihat ini relatif lebih tenang ataupun relatif tidak banyak air yang masuk ke sungai. Nah, yang sisi sebelah kanan ini yang dari Tulungagung kota, kalau yang sebelah kiri ini dari sisi Trenggalek. Jadi kita lihat di sini ada peningkatan debit ya, cukup banyak di badan saluran yang menuju ke terowongan Niyama. Saya sekarang tidak jauh dari terowongan Niyama, ada di sisi sebelah utara dari mulut terowongan, jadi berada di jembatan. Nah, kalau kita lihat ini ada banyak sekali air, turbulensi di atas permukaan air. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan cukup drastis suplai air yang masuk ke saluran Niyama. Oke, kita lanjut ke saluran berikutnya di terowongan Niyama. Nah, ini kalau kita lihat di sini atau kalau kita lihat di sini, ini kondisi airnya mengalami kenaikan debit, di mana ini memang
ada suplai air yang cukup banyak dari wilayah Kabupaten Trenggalek yang akan masuk ke nanti di sana adalah terowongan Niyama. Ini tepat di depan pintu masuk menuju ke terowongan Niyama. Jadi kita lihat di sini lur, saking derasnya aliran air itu sampai membuat beberapa tebing ini juga mengalami pengikisan. Ini biasanya kondisi airnya tenang, tidak sampai seperti ini, tapi karena ada banjir di kota Trenggalek sekitar Pogalan, jadi air yang masuk cukup deras dan mengikis beberapa tebing sungai itu yang biasanya ujungnya tenang, airnya sekarang bergolak seperti itu loh. Mari guys, terowongan dibuka ya. Dua terowongan dibuka. Satu, ini yang satu ya, terowongan satu. Jadi ada nanti yang lurus dan juga ada yang belok. Ada 3 terowongan yang membantu untuk membuang ke laut. Seperti ini. Nah, ini posisi lebih dekat lagi loh. Ini posisi di hilir dari terowongan Niyama. Mana itu? Ya. Ini semua limpasan dari Trenggalek. Ini nanti terbuang sampai di pesisir pantai Niyama. Di Kabupaten Blitar dibangun bendungan Serut dan juga bendungan Wlingi dengan maksud untuk memperlambat laju sedimentasi Sungai Berantas. Selain itu juga keberadaan bendungan tersebut untuk pusat pembangkit listrik serta memenuhi kebutuhan air untuk pertanian di wilayah Blitar dan juga Tulungagung. Bendungan Wlingi selesai dibangun tahun 1979 semenjak dimulai tahun 1972. Butuh waktu 7 tahun untuk membangun bendungan Wlingi. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 1982, kembali pemerintah membangun bendungan Serut atau bendungan Lodoyo sebagai lanjutan proyek penanganan banjir wilayah Tulungagung. Pembuatan terowongan Niyama dimulai pada tahun 1943 dengan memakai tenaga Romusa dari masyarakat lokal wilayah Tulungagung. Wilayah Tulungagung Selatan yang merupakan daerah pegunungan kapur merupakan sebuah kesulitan tersendiri untuk membuat sebuah terowongan. Tenaga manusia tidak cukup efektif untuk melubangi perbukitan dari batuan kapur tersebut. Guna membantu usaha membuat terowongan, maka pelaksana pekerjaan saat itu meminjam alat pengebor dan juga kompresor dari perusahaan Jepang. Selain itu juga untuk memudahkan dalam menghancurkan batuan, maka digunakan dinamit yang menjadi bahan eksplosif untuk meremukan batuan. Pembangunan terowongan Niyama selesai pada bulan Juli 1944. Praktis membutuhkan waktu selama 1 tahun untuk bisa menerobos Gunung Kapur Tulungagung Selatan tersebut. Ada banyak cerita-cerita pilu dan juga misteri tentang pekerja Romusa yang dipekerjakan pemerintah Jepang untuk membangun terowongan. Banyak nyawa yang mesti dibayar untuk membangun terowongan sepanjang kurang lebih 1 km tersebut. Pada tahun 1955, daerah Tulungagung kembali dilanda banjir besar. Akibat banjir bahkan sampai menyebabkan pemilu tahun 1955 kala itu terhenti. Banyak daerah yang tidak dapat melakukan pemungutan suara diakibatkan oleh banjir. Maka 4 tahun setelah itu, pemerintah Indonesia kembali membuat terowongan kedua yang ditujukan untuk memperbesar kapasitas terowongan, sehingga air banjir bisa segera terbuang ke pantai selatan.
Proyek kedua pembuatan terowongan Niama tersebut selesai pada tahun 1961 yang dilakukan oleh dua perusahaan Jepang yaitu Nippon Koi dan Kashima Kensetsu. Akibat belum maksimalnya penanganan banjir wilayah Tulungagung yang terjadi setiap 8 tahunan, maka pemerintah Indonesia kembali membangun proyek Niama II yang dilaksanakan oleh perusahaan Brantas Abipraya dimulai pada tahun 1981. Proyek ini selesai pada tahun 1986. Untuk melengkapi sistem pengendalian banjir di wilayah Tulungagung dan Trenggalek, maka dibangun beberapa saluran sungai atau kanal yang membawa aliran air dari kota Trenggalek atau Tulungagung menuju ke Laut Selatan melewati terowongan Niama. Beberapa kanal yang dibuat tersebut menghubungkan antara wilayah Kecamatan Campur Darat hingga ke Kecamatan Besuki di selatan. Selain itu juga dibangun kanal yang menghubungkan antara Sungai Ngasinan dengan terowongan Niama di mana melintas batas Kabupaten Trenggalek dan juga Kabupaten Tulungagung. Hingga sekarang terowongan Niama menjadi bangunan strategis dan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam penanganan banjir di wilayah Tulungagung dan Trenggalek. Banjir di masa sekarang sebagian besar disebabkan oleh pola tata guna lahan yang sudah berubah. Pembukaan lahan pertanian serta alih fungsi lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir. Banyak di antara lahan-lahan yang dulu mampu menahan dan menampung air hujan, saat ini tidak mampu lagi menyerap air hujan, sehingga air yang seharusnya dapat terserap ke dalam tanah dan tertahan oleh pohon-pohon yang ada di kawasan hutan, saat ini banyak yang hanya melimpas di atas permukaan dan mengalir langsung ke badan sungai tanpa ada halangan atau tertahan lebih dahulu. Dampak banjir saat ini tentu menimbulkan banyak kerugian di masyarakat. Salah satu dampak langsung banjir adalah lahan pertanian menjadi tidak produktif atau banyak lahan pertanian yang gagal panen dikarenakan tergenang air. Kerugian juga menimpa masyarakat di mana banyak rumah dan perabot milik mereka yang rusak dan tidak dapat dipakai kembali karena terendam air. Dalam skala besar, banjir juga meningkatkan kerusakan-kerusakan infrastruktur umum seperti jaringan jalan, sekolah, bangunan air, serta bangunan-bangunan lain dikarenakan air membuat umur bangunan-bangunan tersebut semakin pendek. Selain itu juga banjir memungkinkan terjadinya korban nyawa dari masyarakat yang terkena dampak banjir. Perlu upaya yang penuh komitmen baik oleh masyarakat dan juga pemerintah untuk mencegah banjir. Diperlukan sebuah solusi yang komprehensif yang mampu menyelesaikan akar permasalahan banjir. Selain itu juga diperlukan sebuah kesadaran bersama-sama untuk menjaga ekosistem alam yang hijau dan ramah lingkungan. Perlu juga keseriusan serta keberlanjutan yang konsisten dan melibatkan peran banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Nah, itu tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita dan juga episode eksplorasi kita melihat bagaimana peristiwa banjir yang ada di kota Trenggalek. Kita berharap video ini bisa memberikan informasi dan juga sedikit wawasan bagi sobat semuanya. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya dengan informasi dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.